Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujdi Arnanto. Saya dari kelas 11 RPL. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep teknologi aplikasi web. Apa itu website? Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Kapan website pertama kali dibuat? Website pertama kali dibuat oleh tim Berners-Lee pada akhir 1980-an dan baru resmi online pada tahun 1991. Web pertama kali dibuat Berners-Lee yang merupakan situs web pertama beralamat di http://info.kern.ch/ dan dimasukkan online untuk pertama kalinya pada 6 Agustus 1991. Unsur-unsur website. Terdapat 3 unsur yang sangat vital pada website. Tanpa adanya semua unsur ini, website tidak akan pernah ditemukan dan diakses oleh pengguna di internet. Ketiga unsur yang dimaksud yaitu domain, hosting, dan juga konten. Pertama yaitu domain. Domain adalah nama yang diberikan untuk mengidentifikasi sebuah jaringan tanpa menggunakan internet protokol atau IP, yang biasanya menggunakan angka-angka yang sulit dihafal. Dalam dunia internet, domain merupakan aspek penting dalam sebuah website. Fungsinya adalah sebagai alamat yang memudahkan para pengunjung untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Berikutnya adalah hosting. Apa itu web hosting? Pada dasarnya, domain diasumsikan sebagai suatu alamat pada website. Tidak kalah pentingnya dengan domain, hosting memiliki peran untuk menyimpan semua database seperti skrip, gambar, video, teks, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk membentuk suatu website. Yang poin berikutnya adalah konten. Tanpa adanya konten pada website, maka website tidak bisa dikatakan memiliki tujuan yang jelas. Konten pada website dapat berupa teks, gambar, dan atau video. Jika dilihat dari konten yang disuguhkan, terdapat beberapa macam website. Misalnya saja sosial media, website berita, website jual beli, website e-learning, dan masih banyak lagi. Web browser. Web browser merupakan software yang digunakan untuk menampilkan informasi dari web. Ada banyak sekali web browser yang ada di internet. Salah satunya yaitu Safari, Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, dan masih banyak lagi. Terus web server. Web server adalah komputer yang digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen web. Komputer ini akan melayani permintaan dokumen web dari kliennya. Ada banyak sekali web server. Di antaranya ada Nginx, Lightspeed, Apache, dan masih banyak lagi. Standar teknologi web. Secara umum, teknologi desain web terbagi menjadi 3 layer atau lapisan, yaitu yang pertama adalah structural layer. Layar ini berhubungan dengan struktur dokumen web, bagaimana sebuah dokumen tersusun, format apa yang dipakai, tanda atau markup apa yang digunakan merupakan bagian dari layer. Standar teknologi yang direkomendasikan saat ini adalah Extensible Hypertext Markup Liga atau disingkat XHTML dan Extensible Markup Liga disingkat XML. XHTML adalah HTML versi terakhir, itu versi 4.01. Berikutnya adalah presentation layer. Layar ini berhubungan dengan bagaimana mengatur tampilan dokumen pada layar, suatu yang keluar atau bagaimana format pencetakan dokumen. Pada teknologi web,
lama bagian ini menyatu dengan struktur layer. Tapi pada standar baru, layer ini disarankan untuk dipisah. Yang termasuk teknologi ini adalah Cascading Style Sheet atau disingkat CSS. Berikutnya ada Behavior Layer. Layer ini berhubungan dengan masalah penggunaan bahasa script dan pemrograman untuk tujuan meningkatkan sisi interaktif dan dinamis pada halaman web. Yang termasuk dalam layer ini adalah dokumen object model atau DOM dan JavaScript. DOM memungkinkan suatu dokumen atau script untuk mengakses atau mengupdate isi, struktur, dan style dari dokumen. JavaScript merupakan teknologi yang sudah cukup lama dan tetap digunakan untuk menambah dokumen menjadi lebih interaktif. Berikutnya arsitektur web. URL atau Uniform Resource Locator adalah sarana yang digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. Format umum suatu URL adalah seperti berikut. Seperti yang ada di slide ini. Berikutnya ada DNS atau Domain Name System. Merupakan sebuah sistem untuk menyimpan informasi tentang nama host maupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar atau distributed database di dalam jaringan komputer. Nah, dan berikut adalah nama-nama domain. .com untuk organisasi komersil, .edu untuk lembaga pendidikan, .gov untuk lembaga pemerintahan, .int untuk organisasi internasional, .mil untuk organisasi militer, .net untuk provider internet, .org untuk organisasi umum, dan ID sebagai domain untuk negara Indonesia. Selain nama-nama domain itu masih ada banyak lagi nama domain seperti yang di bawahnya, yaitu contoh identitas negara dalam domain seperti AT untuk Austria, AU untuk Australia, CA untuk Kanada, FR untuk Perancis, ID untuk Indonesia, JP untuk Jepang, MAI untuk Malaysia, UK untuk Inggris. Sekian presentasi dari saya cara membuat website. Terdapat sejumlah hal yang mendasar yang harus kita ketahui karena nantinya akan menentukan arah dan perkembangan dari proyek online yang dibuat. Karena itulah sangat penting bagi kita, bahkan siapapun, untuk membuat rencana yang matang dan tak lupa pula mempelajari serta memahami setiap opsi yang tersedia. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan ide website. Yang kedua, register nama domain. Yang ketiga, pilih web hosting. Dan yang terakhir, yang keempat, pilih platform dan buat website. Yang pertama, menentukan ide website. Menentukan ide dan topik adalah hal paling pertama yang harus kita lakukan sebelum membuat dan mengonlinekan website. Browsing di internet dan kita bisa menemukan puluhan hingga ratusan ide di sana. Mulailah dengan menentukan tujuan dan fungsionalitas utama yang ingin diterapkan pada website. Setelah tahu website seperti apa yang akan dibuat, maka pemilihan hosting dan platform untuk mengonlinekan website akan menjadi lebih mudah. Yang kedua yaitu register nama domain. Sebelum membahas cara membuat web, pikirkanlah terlebih dahulu nama yang unik dan catchy untuk website yang akan dibuat. Berikut beberapa tips dan langkah untuk menemukan dan membuat nama domain. Tips yang pertama yaitu lakukan brainstorming pada nama-nama website yang berpotensi. Yang kedua, gunakan fitur cek domain. Yang ketiga, ketik atau masukkan nama domain yang diinginkan di fitur pencari. Yang keempat, pilih nama domain terbaik. Dan yang kelima, selesaikan order dan registrasi domain. Menentukan nama domain yang tepat untuk website mungkin tidak begitu mudah. Berikut beberapa tips untuk memilih domain. Yang pertama, buat domain dengan external.com. Sebagai TLDtor populer dan paling banyak digunakan, domain.com akan lebih mudah diingat oleh klien dan visitor website Anda.
Yang kedua, nama domain dibuat sesingkat mungkin. Semakin pendek dan unik, maka semakin lebih mudah bagi siapapun untuk mengingat nama domain yang kita gunakan. Karena nama domain yang dibuat terlalu panjang, akan susah untuk diingat. Yang ketiga, jangan gunakan tanda penghubung dan angka. Tanda penghubung dan angka baru digunakan apabila memang diperlukan. Jika tidak, janganlah menyisipkan tanda penghubung seperti dan, slash, atau angka ke dalam nama domainmu karena hanya akan memperbesar kemungkinan terjadinya salah pengetikan. Berikutnya yaitu pilih web hosting. Berikut adalah pilihan hosting yang dapat kita gunakan. Ada berbagai pilihan web hosting, tapi carilah yang sesuai dengan kebutuhan proyek yang sedang kita buat. Contoh yang pertama yaitu shared hosting. Shared hosting merupakan tipe server yang menaungi banyak user dan ditujukan untuk website berskala kecil hingga medium. Semua website menggunakan resource yang sama yang berasal dari suatu server fisik. Semua website menggunakan resource yang sama yang berasal dari suatu server fisik. Shared hosting adalah pilihan terjangkau tapi juga memiliki batasan yang cukup ketat. Batasan ini ditentukan agar setiap user memiliki pengalaman online yang sama dan tidak menyalahgunakan power. Contoh yang kedua ada cloud hosting. Cloud hosting menawarkan kemudahan share hosting yang dipadukan dengan kecanggihan virtual server. Dilengkapi teknologi cloud computing, cloud hosting menawarkan uptime tertinggi dengan cara menyimpan salinan website Anda di beberapa server fisik yang saling bekerja sama. Apabila ada salah satu server yang down, maka server lainnya dalam cluster tersebut akan memastikan bahwa semua tetap berjalan sebagaimana mestinya. Di contoh yang ketiga ada VPS hosting. VPS adalah singkatan dari Virtual Private Server dan merupakan layanan web hosting pilihan bagi user yang menginginkan kebebasan dan kontrol lebih untuk mengelola manajemen server, untuk mengelola platform dan website. Hanya saja, untuk menjalankan VPS hosting, Anda harus mempunyai skill manajemen server dan paham basic SSH command. Singkatnya, VPS hosting menawarkan kustomisasi tingkat tinggi terhadap semua opsi yang tersedia, mulai dari sistem operasi hingga software stack. Semuanya bisa dikelola berkat adanya akses root. Dan yang keempat, yaitu pilih perform dan buat website. Saatnya proses dari cara membuat website dimulai. Ingat, pembuatan website sangat tergantung pada fondasi yang kita buat. Bahkan ide dan topik yang telah dibuat sebelumnya juga ikut menentukan seperti apa website kita nantinya. Nah, berikut adalah 4 tools yang digunakan untuk membuat website. Di tools yang pertama yaitu sistem manajemen konten. Pilihan terbaik untuk blog dan website yang mempublikasikan berbagai artikel atau konten. WordPress, Joomla, dan Drupal adalah 3 contoh CMS. Di contoh tools yang kedua ada Script e-commerce. Software ini digunakan apabila Anda hendak membuat toko online. Di contoh tools yang ketiga yaitu Website Builder. Tools ini menawarkan kemudahan membuat website tanpa harus mengetahui dan menguasai bahasa pemrograman. Jadi dengan menggunakan tools ini, kita bisa membuat website tanpa harus paham bahasa pemrograman. Karena tools ini memanfaatkan interface drag and drop yang telah dilengkapi dengan berbagai fitur. Di contoh yang keempat ada self-code website. Jika Anda paham tentang pengembangan web, maka self-code site bukan merupakan hal yang mudah. Meskipun dalam proses pembuatannya memakan usaha dan waktu yang lama, Anda bisa menjalankan fitur apapun yang penting bagi perkembangan website. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan perkataan yang kurang jelas ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.